Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bil anwa'in ni'am wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila daris salam. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul kiamat. Hari ini kita tidak banyak-banyak materi, tapi satu ayat aja. Satu ayat aja yang kita bahas, insyaallah. Pada kesempatan ini kita mengambil surat Al-An'am ayat 82. Ini surat Al-An'am ayat 82. Quran surat Al-An'am surat berapa itu? 6 ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini ayat yang dimasukkan oleh para ulama dengan urutan ayat-ayat permasalahan akidah. Ini ayat yang berkaitan tentang permasalahan akidah atau keimanan. Apa yang Allah sebutkan? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang amanu, telah beriman. Amanu, telah beriman. Walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukan, tidak dimix, ya bahasa sekarang, tidak dicampur. Imanahum, iman mereka, keimanan mereka itu tidak dicampur. Bidzulmin, dengan kezaliman, dengan perbuatan zalim. Dengan perbuatan zalim. Ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka, al-amnu, aman. Mereka itulah yang mendapatkan rasa aman. Wahum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat hidayah.
luar biasa. Di orang yang telah beriman tidak mencampurkan iman mereka dengan perbuatan zalim, mereka itu adalah orang-orang yang aman dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, apa yang dikomentari oleh para ulama tafsir? Kalau tadi kita katakan bahwa ayat ini dikelompokkan ayat-ayat yang berbicara tentang akidah, tentang iman. Apa kata komentar para ulama tafsir tentang ayat ini? Pertama, para ulama tafsir menyebutkan tentang ayat ini, itulah keadaan dan kondisi keimanan. Iman yang ada pada diri seseorang itu akan melahirkan rasa aman, nyaman, tenang. Jadi kalau ada orang yang nggak nyaman, nggak tenang, jangan imannya masalah itu. Gelisah. Gelisah ya. Was-was. Itu yang menjadi masalah itu. Jadi ini jaminan kata para ulama tafsir itu bahwa mereka yang beriman Allah pasti akan berikan itu rasa aman, rasa nyaman dengan keimanan itu. Wahum muhtadun, dan mereka itu akan mendapatkan hidayah, adalah orang-orang yang berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selama iman mereka tidak dicampurkan dengan perbuatan zalim. Kalau ini iman yang ada pada diri seseorang itu, lalu kemudian ada kezaliman, ada perbuatan zalim, ini akan berbanding lurus dengan rasa aman pada diri seseorang. Jadi kalau imannya turun, kezalimannya banyak, amannya kuat. Kezalimannya turun, imannya tinggi, amannya semakin nyaman. Itu otomatis itu. Maka kata para ulama itu seperti dua bandul yang saling mengait. Jadi ketika iman itu tinggi, maka yang muncul dia akan mendapatkan kesempurnaan iman, kesempurnaan rasa aman. Dan ketika imannya itu bercampur dengan perbuatan zalim, maka semakin dia tidak akan merasakan rasa nyamannya. Ini yang jadi pertanyaan kemudian kan, apa sih yang dimaksudkan dengan perbuatan zalim ini? Yang jadi pertanyaan. Nanti lihat di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kepada kita. Saya mengambil dalam surat Fatir ini, ayat 32 ini. Quran surat Fatir surat berapa ini? 35 ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Ada kata-kata dzalimun li nafsi. Ketemu atau ayatnya? Ayat 32 surat Fatir. Surat Fatir. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, yaitu umat Islam. Faminhum dzalimun li nafsi, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum sabiqun bil khairati wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang sedang. Wa minhum sabiqun bil khairat,
Ada 3 ini. Ingin mengawali apa kata zalim gitu. Nanti Al-Quran menyebutkan dalam surat Fatir ayat 32, kata Allah, kami wariskan Al-Quran itu pada umat kami yang dipilih, hamba kami yang dipilih. Siapa itu umat Islam? Di antara mereka ada yang berbuat zalim terhadap dirinya. Di antara mereka ada yang sedang-sedang saja. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa maknanya? Kata para ulama tafsir, zalimul linafsi ini maknanya adalah orang itu menzalimi dirinya dengan melakukan perbuatan dosa. Dia zalimi dirinya. Kenapa? Sudah dikasih petunjuk, kasih Al-Quran, lalu kemudian dia tinggalkan Al-Quran, dia abaikan Al-Quran, malah dia tidak menghiraukan apa yang dituntutkan Al-Quran. Itu menzalimi diri, obat dosa. Sudah semakin berkurang rasa aman itu. Tapi ada mereka itu yang mutasid, pertengahan. Yang pertengahan ini apa? Maksiat jalan, tobat juga jalan gitu. Maksiat tobat jalan, pertengahan aja. Kalau dia beribadah, kata para ulama tafsir itu yang dimaksudkan dengan muktasid itu, kalau dia beribadah dia nggak mau yang lebih-lebih, ya sudahlah yang wajib-wajib aja. Minimalis. Ya minimalis, yang sunnah-sunnah belakangan gitu. Tahajud belakangan. Pokoknya yang penting yang wajib. Ini pertengahan. Nanti bagaimana kondisi imannya? Ya sudah begitu aja. Bagaimana rasa amannya? Ya sudah begitu aja, sedang-sedang aja amannya. Karena memang dia dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan kemaksiatan, dia kadang-kadang beriman. Kadang muncul rasa aman, kadang galau, ya. Apa itu? Ya, takut kalau bulan. Kebanyakan galau yang katanya. Yang mutasid. Nah, yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, ada sabiqun bil khairat. Ada yang berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Mereka yang lebih tinggi mendahului orang-orang yang sebelumnya. Dia berlomba dalam kebaikan untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Muncul rasa amannya yang sangat luar biasa. Nah, maka nanti kata sabiqun bil khairat ini Allah sifatkan untuk para nabi. Allah sifatkan untuk orang saleh dalam Al-Quran itu. Selalu sabiqun bil khairat. Siapa para nabi? Allah sifatkan para nabi itu yusari'una bil khairat, mereka bersegera dalam kebaikan, nggak nunggu. Itu orang-orang yang memiliki sifat para nabi. Orang saleh itu seperti itu. Dia tidak pernah menutup peluang untuk mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan rasa aman itu, nyaman itu dengan iman itu. Tuntutan imannya itu mendorong dia untuk melakukan kebaikan. Tuntutan iman. Dia tidak akan berhenti untuk melakukan kebaikan. Dia tidak akan pensiun. Udah ntar aja pensiun kebaikan. Hari tahun ini gua nggak mau ini. Enggak, terusnya. Itu yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Maka Al-Quran mensifatinya orang yang memiliki sifat sabiqun bil khairat itu diantaranya para nabi. Yusari'una bil khairat. Allah menyisifatnya, yang mengikutinya adalah mereka orang-orang saleh. Sifatnya itu bersegera. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan rasa aman yang sangat luar biasa. Nah ini Quran surat 35 ayat 32. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat itu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang disebut dengan sabab.
nuzul, atau itu yang disebut dengan kronologis yang terjadi ketika ayat ini turun. Jadi para sahabat ketika ayat ini turun mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada di antara kami satupun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua pasti melakukan dosa. Tidak ada di antara kami yang tidak pernah melakukan dosa. Kami melakukan dosa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Laisa qulta hada, tidak seperti yang kau katakan, bahwa yang dimaksudkan perbuatan zalim yang akan menghilangkan rasa aman itu, yang menghilangkan hidayah itu, apa kezaliman itu? Kata beliau, kata Nabi SAW, maka beliau katakan ini adalah perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah. Maka kemudian dia membacakan ayat Allah dalam Quran surat Luqman. Surat Luqman. Surat Luqman surat berapa? Surat Al-Quran itu. Nggak mungkin keluar dari Al-Quran. Surat Luqman itu. Surat 31. Ayat berapa itu yang Allah katakan bahwa inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Quran surat 31 ayatnya berapa itu? Ya bunayya 10 ke atas. Ayat 16. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh menyekutukan Allah itu perbuatan kezaliman yang paling besar. Ayat berapa? Wa'id ya. Wa'id qala Luqman libnihi. Wa'id qala Luqman libnihi ya bunayya wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ayat 13. Libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. 31 13 enak ngapalinnya. Surat 31 ayat 13. Nah ini kata sini, semakin seseorang memurnikan tauhid semakin aman sudah. Semakin seseorang melakukan perbuatan syirik hilang sudah rasa aman. Itu masuk kalian Nabi SAW. Perhatikan aja orang kalau megang wapak, apa wapak itu? Jimat gitu ya. Kalau ketinggalan jimatnya itu galau, udah dia pulang lagi tuh. Gak nyaman aja. Tinggalan HP pulang lagi. Iya, tapi jimat juga ini. Tinggalan HP. Sekarang orang ketinggalan dompet aman, tapi kalau ketinggalan HP pulang lagi deh. Nah ini rasa aman tadi. Jadi rasa aman yang Allah berikan itu dengan keimanan. Keimanan yang seperti apa? Keimanan yang dia bersih dari perbuatan dosa dan syirik. Keimanan yang dia semakin dia memurnikan tauhid, maka otomatis murninya tauhid itu dia akan mengalirkan rasa nyaman dalam diri dia. Contoh misalkan saya berikan contoh ini. Kenapa Nabi mengatakan bukan seperti itu yang dimaksudkan dengan rasa aman itu akan muncul ketika dia meniadakan syiriknya dalam kehidupan. Contoh misalkan orang yang dia iman tadi, sini orang yang dia beriman tadi kenapa tidak aman? Dia akan merasa tawakalnya kepada Allah. Dia akan bertawakal, nggak akan kepada Allah. Mau melihat, mau mimpi apa kek, mau kejadian apa kek, nggak ketakutan ya? nggak tahu. Kita mimpi buruk dikit aja, oh jangan-jangan apes nih.
Masya Allah. Untuk orang meninggal gimana? Mimpi ketemu orang meninggal nih. Bawaannya dekat-dekat, jangan-jangan nyusul saya lagi. Ada dapat celaka katanya. Dapat celaka nyusul saya, manggil-manggil gitu. Mungkin dipakai ular. Mungkin patut. Orang yang dia beriman itu kenapa tidak muncul rasa aman? Karena dia tawakal, berpasrah kepada Allah. Apapun yang terjadi. Orang yang dia beriman, kenapa tidak memunculkan rasa aman? Karena tidak ada ikatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ikatannya. Maka dia akan tawakal dalam rezeki. Dia akan tawakal dalam nasib. Dia akan tawakal dalam kejadian yang akan menimpa dia. Akan terjadi. Apapun yang terjadi sudah ada ketetapan. Nah, ini luar biasanya orang yang dia membersihkan imannya dari syirik. Nggak akan ada muncul itu rasa bunda was-was. Maka hati-hati ibu, kalau ada rasa was-was, jangan-jangan imannya bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya ada kita sering rungsing, gelisang gitu ya, geringsang itu tanda-tanda penghuni neraka itu geringsang itu. Coba, penghuni neraka itu dalam Al-Quran itu menyebutkan itu. Penghuni neraka itu di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan tuh mereka merasakan kegelisahan yang sangat luar biasa itu sampai mereka berteriak-teriak. Tapi orang yang beriman itu tidak digambarkan seperti dia akan merasakan kenyamanan dengan keimanan. Apapun yang terjadi sudah. Itu sifat tawakal. Tawakal dalam segala. Jika dia sakit, ya sudah, memang sudah Allah tetapkan gitu. Sakitnya Allah berikan sakit. Kita kadang-kadang sakit baru 5 tahun udah ngeluh. Padahal sehatnya 60 tahun diam aja. Ya kan, kita sakit udah 5 tahun saya sakit. Padahal 60 tahun kemarin sehat. Biasa segar. Ya. Karena kan kita cabai 100.000 itu udah pusingnya minta ampun gitu. Kemarin waktu cabai cuma 2.000 kita diem aja di bawah tanah. Nah ini gambaran keimanan tadi. Kenapa sikap hidupnya itu orang yang beriman itu dia akan merasakan kenyamanan dengan imannya karena dia berpasrah bertawakal kepada Allah SWT. Jadi apapun yang dia lakukan, maka erat nanti kaitannya antara iman itu dengan sikap tawakal. Banyak ayat Al-Quran itu menyebutkan begini. Kata apa ya? Patawakkalu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patawakkalu, maka bertawakallah. Patawakkalu in kuntum mu'minin. Allah katakan in kuntum mu'minin. Maka bertawakallah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Berat itu. Kalau keimanan itu seperti itu, dia akan merasakan kenyamanan dengan. Nah sebaliknya nanti ketika kesyirikan itu dilakukan oleh seseorang, perbuatan dosa dilakukan oleh seseorang, akan hilang rasa amannya. Jangan kita menyangka orang melakukan dosa itu nyaman aja. Padahal pada hakikatnya itu hatinya enggak itu. Itu yang kata Nabi SAW itu apa? Yang dimaksudkan dengan dosa itu mahaka fi nafsika, apa yang dia bergejolak dalam hatimu dan tidak mau orang lain tahu. Itu dosa. Jadi bergejolak dalam hati kita nggak mau orang lain tahu. Itulah perbuatan dosa yang kita dosa. Kenapa? Karena dia akan membuat gelisah. Tapi sebaiknya ketika dia beriman, maka dia akan merasakan kenyamanan. Nah ini yang kita cari dalam hidup.
kita kepengen nyaman, tidak pusing gitu. Udah identiran. Iya, nah fungsinya bukan berarti gak ada masalah gitu kan. Masalah mah banyak banget kita. Ya, masalah itu selesai ini adalah masalah. Ya memang itu hidup. Hidup itu Allah katakan adalah tempatnya masalah. Kalau nggak mau dapat masalah jangan hidup. Selesai ya. Ya. Karena sudah terlanjur hidup maka kita harus siap menghadapi masalah. Karena tempatnya masalah itu hidup itu dia tempat masalah yang Allah berikan. Ada masalah ini, ada masalah itu. Tapi rumusannya orang yang beriman itu akan meyakini setiap masalah itu akan Allah berikan jalan keluar. Apapun itu masalah, tidak ada yang tidak Allah berikan jalan keluar. Maka doanya itu apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Rabbi adkhilni, ya Allah masukkan aku mudkhala sidqin, dengan masuk yang baik. Artinya kalau aku menghadapi masalah, masukkan aku dengan masalah yang baik, dengan cara yang baik. Wa akhrijni, dan keluarkan dari masalah itu mukhraja sidqin, dengan pengeluaran yang baik. Keluarkan dan keluar yang baik dari masalah itu. Jangan kita keluar dari masalah itu dengan muncul masalah yang lain. Wa akhrijni mukhraja waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berilah kepadaku kekuatan yang bisa memberikan pertolongan. Itu kan berarti kita dalam agama. Siapa itu orang yang beriman? Dan itulah gambaran yang Allah sebutkan. Dengan keimanan itu Allah akan memberikan hidayah kepada dia, petunjuk menghadapi segala, petunjuk segala menghadapi masalah-masalah itu. Kalau kita pikirin masalah, kepala kita udah benjol kanan benjol kiri, ya masalah sini satu belum selesai gimana. Tapi Allah berikan jalan itu dengan iman, ketenangan. Nah ini mungkin ya sebagai tausiah saja ya pada kesempatan ini, tidak ada penambahan materi yang kita lakukan. Tapi ayat ini termasuk satu di antara ayat-ayat akidah, ayat tentang akidah. Wallahu ta'ala